Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Ibu Bapak peserta diseminasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengupload tugas membuat grup di Microsoft Teams. Ini tugasnya berupa screenshot. Yang pertama adalah screenshot nama grup dan anggota kelasnya. Kemudian yang kedua, mengirimkan screenshot materi yang sesuai bidang ampuhan. Dan berikutnya mengirimkan screenshot meeting pada saat Bapak Ibu meeting dengan link meetingnya. Kemudian yang kelima, mengirimkan hasil download meeting berupa file attendance list. Nah, satu persatu akan saya bahas. Yang pertama, untuk membuat screenshot nama Teams dan anggotanya. Bapak Ibu silakan masuk ke Teams Bapak Ibu. Pastikan ini tim yang dibuka itu yang tim jenengan buat, yang jenengan sebagai pengelolanya. Kalau tim ini kan jenengan sebagai anggota, jadi jangan tim diseminasi MS FT Kuku Santoso, tapi yang tim jenengan buat. Saya contohkan di sini, ini ya nama anggotanya adalah Marjo. Nah, dia membuat grup tim namanya MSFT KS Marjo. Ini diklik, kemudian ini sudah ada nama timnya. Nah, untuk menunjukkan anggotanya, silakan klik tanda titik 3 di samping nama timnya. Kemudian pilih manage team. Oh ya, ini saya ubah ke bahasa Indonesia dulu biar tidak bingung ya Ibu Bapak ya. Saya ulangi ya. Ini di grup, pastikan grup yang dipilih atau tim yang dipilih yang jenengan sebagai pengelolanya. Kemudian di nama tim, klik tanda titik 3, kemudian kelola tim. Nah, di sini akan terlihat pengelola tim, yaitu Pak Marjo sendiri dan anggota tamunya. Nah, usahakan di sini Ibu Bapak membuat 4 anggota di sini. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh saja saya buat satu ini, nanti Bapak harus membuat 4. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai untuk yang tugas pertama. Layar ini kemudian Bapak Ibu screenshot. Silakan dengan cara yang Bapak Ibu kuasai. Kebetulan saya pakai snipping tool. Tinggal ini diklik saja. Saya simpan ini seluruh layarnya, bisa di blok, bisa screen layar langsung. Kemudian ini disimpan. Kasih nama, misalkan tugas Teams ya, tim 1. Pastikan Ibu Bapak mengingat di folder mana menyimpannya. Ini saya buat folder baru aja. Di sini namanya tugas diseminasi. Oke, foldernya saya buka. Nah, ini sudah tersimpan di folder tugas diseminasi. Saya klik save. Oke, ini saya minimize snipping toolnya, saya kembali ke Teams. Kemudian tugas berikutnya adalah mengirimkan screenshot materi yang sudah dibuat. Nah, untuk melihat materi, Ibu Bapak arahkan kursornya ke salah satu saluran di sini yang sudah dibuat. Misalkan ada materi ya, di sini materi. Baik, untuk tugas kedua ini, untuk membuat posting materi, arahkan kursor ke salah satu saluran, yaitu materi 1 di sini. Kemudian di bagian postingan, pilih percakapan baru, klik gambar format, gambar tulisan ini format ya. Kemudian pilih ini, tipenya bisa percakapan baru atau pengumuman. Saya pilih pengumuman, ketikkan judul di sini, misalkan saya tulis nama perintahnya atau nama judul babnya adalah bilangan bulat. Tambahkan subjudul, materi pertemuan pertama. Kemudian silakan tuliskan di sini materinya. Bisa Bapak Ibu ambil dari Google Internet atau dengan menuliskan perintah untuk mengakses materi di menu file. Anak-anak silahkan akses atau pelajari materi bilangan bulat dengan mengakses atau mendownload bahan ajar di tab file dalam kurung sebelah atas. Bapak Ibu bisa melampirkan juga di sini, bisa tambahkan link, bisa juga tambahkan file dari komputer Bapak Ibu.
Saya tambahkan di sini bab baru dan di tab baru. Saya ambil dari internet ya, misalkan bilangan bulat. Ini di copy aja seperlunya. Kembali ke Teams, masukkan ke sini. Ya, ini sudah masuk materi ya. Nah, kemudian di bagian file ini atas nih, tab atas ini silakan ditambahkan file yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menjelaskan materi ini. Klik bagian unggah dan pilih file. File yang diupload ini bisa bentuknya doc, bisa bentuknya PPT, atau bisa bentuknya PDF. Sesuaikan dengan file yang Bapak Ibu miliki. Ini sebagai contoh saja, tidak persis ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan ini saya pilih bentuknya PDF. Taruhlah ini misalkan file materi ya. Saya klik open. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Ini baru mengunggah. Nah, nanti yang di screenshot yang mana? Di bagian ini aja. Kalau Bapak Ibu ada postingan tulisan seperti ini, di bagian postingan saja ya. Kalau ini tidak dibuat, di bagian file saja. Nah, pastikan file yang terupload ini terscreenshot. Bisa milih salah satu. Bisa di bagian postingan atau bisa di bagian file. Saya pilih di postingan saja, karena ada keterangan materi di sini. Kemudian ini di screenshot. Nah, seluruh layar di screenshot. Oke, saya simpan di folder tadi ya, tugas dimnasi. Ini saya beri nama tugas Teams 2. Oke, ini sudah selesai. Kemudian yang ketiga, kita akan mengumpulkan screenshot meeting dan link meeting. Nah, untuk meeting Bapak Ibu sudah pastikan membuat di channel meeting ini ya. Saya kembali ke Teams, channel atau saluran meeting ini, pastikan Bapak Ibu sudah membuat. Kalau belum, klik bagian saluran meeting, kemudian di bagian atas ini ada menu rapat. Silakan klik tanda panah di samping kanannya, jadwalkan rapat. Kemudian di kolom tambahkan judul, silakan dibuat judul, misalkan meeting bilangan bulat. Ini judulnya opsional ya, terserah Bapak Ibu membuat apa. Kemudian peserta wajib tidak usah dikosongkan, ini yang penting tanggalnya. Mau tanggal berapa itu akan dilaksanakan. Misalkan di tanggal 5, saya akan cobakan tanggal 6. Kemudian jamnya misalkan jam 10 pagi ya, sampai sampai tanggal 6 juga, selesai jam 11 misalkan. Misalnya Bapak Ibu nanti meetingnya hanya 5 menit, tapi setting 1 jam tidak masalah. Jadi sisa waktu tidak masalah, daripada nanti Bapak Ibu kurang waktu. Kemudian yang lainnya, settingan yang lainnya dibiarkan saja seperti ini. Kalau sudah ini dikirim. Nah, nanti akan muncul, nah ini jadwal rapat di sini. Kalau sudah, ini di screenshot. Nah, ini screenshot. Kasih nama. Ya, di folder yang tadi ya, tugas Teams 3. Kemudian ada lagi permintaannya, ini adalah mengirimkan link meeting ya, link meeting. Berarti saya kembali ke Teams tadi untuk melihat link meetingnya di mana. Silakan klik penjadwalan rapat ini, klik saja. Nah, link meetingnya muncul di sini nih. Bisa lewat bawah, bisa atas. Saya pilih lihat atas saja ya. Saya klik salin tautan. Kemudian saya pastikan di bawahnya saja nih ya, biar kelihatan semuanya. Klik. Nah, ini link meetingnya seperti ini. Kemudian saya screenshot lagi. Nah, ini disimpan. Sekarang tugas tim 4. Oke, sudah selesai. Setelah itu, yang akan kita kirimkan lagi adalah screenshot pada saat meeting. Nah, setelah itu, tanggal 6 Bapak Ibu lakukan meeting dengan seluruh anggota ada tim Bapak Ibu, ada 4 orang itu. Ajak mereka bergabung, kelihatan wajahnya di sini. Nah, untuk memulai meeting bagaimana? Silakan klik ini saya tutup ya. Saat klik bagian ini undangan rapat, klik.
Bisa sebagai hostnya, kemudian klik gabung. Kalau ada perintah seperti klik allow saja. Nah, kemudian ini karena kamera saya baru dipakai untuk merekam, jadi ada permunculan seperti ini, muncul seperti ini. Ini saya tidak bisa lanjut karena saya baru digunakan kamera laptop saya untuk merekam video ini, tutorial ini, jadi tidak bisa lanjut. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik aktifkan kamera, kemudian audio komputernya dicentang dan join atau bergabung ke tim. Usahakan ketika rapat tersebut Bapak Ibu membuat screenshot tampilan rapat ya. Tampilan rapat terlihat Bapak Ibu sebagai host di sebelah kanan bawah, kemudian anggota yang lainnya berada di bawah atau berada di tengah layar tim, kemudian di screenshot. Saya ambilkan contoh misalnya sudah ada rapat ya. Saya lihat aja sudah ada rapat. Misalnya saya ambil rekaman rapat saja di sini. Ini rekaman rapat kita ya beberapa hari yang lalu. Saya ambil rekaman hari pertama misalkan. Nah, kalau bagus seperti ini ya. Jadi tampilan layar penuh adalah tampilan paparan yang sedang dijelaskan Bapak Ibu. Kemudian bagian bawahnya ada anggota dan penyaji. Kemudian di screenshot. Bagusnya seperti ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa mengambil screenshot berupa hanya tampilan peserta dan jenengan saja ya. Misalkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kepepetnya tidak ada tampilan seperti tadi, silakan bisa menggunakan screenshot seperti ini ya. Ini di screenshot, kemudian disimpan tadi ya. Kepepetnya seperti ini. Kalau yang bagus ya tadi ya, ada tampilan paparan, kemudian Bapak Ibu sebagai penyaji kelihatan di bawah. Ini saya screenshot. Ini saya screenshot, kemudian disimpan. Ya, kasih nama lagi di sini tugas tim 5. Oke, selanjutnya, nah ini mendownload file attendance list ketika Bapak Ibu rapat. Nah, setelah Bapak Ibu rapat, ya, setelah Bapak Ibu rapat itu meetingnya selesai. Ini sebagai contoh ini ya. Ini kemarin ini sebagai host saya, meeting hari 1 selesai, ini akan muncul ini saya ulangi ya. Ini meeting ya, meeting hari pertama nih, contohnya nih. Setelah meeting selesai, maka di bagian bawah akan muncul laporan kehadiran. Ini di-download saja. Ini bentuknya file Excel, namanya file attendance list. Nah, ini file kehadiran peserta rapat. Ini sedang mengunduh. Nanti filenya larinya kemana? Ke folder download komputer Bapak Ibu. Download. Nah, di sini meeting attendance report meeting. Ini saya pindah. Jadikan satu folder dengan tempat penyimpanan tugas tadi ya. Saya taruh di sini. Nah, ini sudah selesai. Ini akan kita upload ke menu penguploadan tugas Teams. Sampai ini paham nggih Bapak Ibu? Sekarang saya kembali ke Teams. Teams-nya peserta ya. Ini saya akses menu tugas. Kemudian di bagian di sini nanti muncul dua, ada yang ditugaskan dan ada yang dikembalikan. Kalau ditugaskan berarti Bapak Ibu harus mengerjakan. Kemudian kalau dikembalikan itu berarti tugas Bapak Ibu sudah dikoreksi oleh trainer dan sudah diberikan catatan di situ, entah untuk memperbaiki atau sudah sempurna ya, atau sudah ada nilainya. Nah, klik bagian tugas Teams. Nah, di sini klik lampirkan. Silakan pilih unggah dari perangkat ini. Ya, cari file tadi tempat penyimpanan tugas. Nah, ini di tugas diseminasi. Silakan masukkan. Nah, ini semuanya bisa langsung ini. 1 2 3 4 5 6. Coba saya klik langsung semuanya ya. Open. Akan langsung mengupload semua file yang kita tambahkan. Nah, kalau sudah selesai, tinggal klik kumpulkan.
Jadi untuk mengupload tugas ini ada dua pilihan. Yang pertama, upload dalam bentuk gambar, semuanya langsung diupload seperti tadi. Atau Bapak Ibu, gambar tadi ditata dulu di Microsoft Word, satu halaman atau dua halaman, kemudian disimpan dengan nama satu file ya, terserah nama Ibu apa, kemudian itu diupload ke sini. Silakan dipilih mana yang mudah. Mau langsung bentuknya gambar atau dijadikan satu dulu di Microsoft Word. Kemudian upload di sini. Kalau sudah, pastikan klik kumpulkan. Nah, tugas Bapak Ibu sudah terkumpul di bagian tugas Teams. Nah, saya tinggal mengoreksi tugas Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian tutorial pengiriman tugas di Microsoft Teams. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan khawatir bagi yang kemarin tidak sempat mengikuti meeting, kumpulkan saja tugasnya. Insya Allah kalau tugasnya kumpul, bisa saya berikan nilai yang maksimal mungkin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.